warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ketua PDM Kebumen Kiai Abdul Hisham, yang saya muliakan Ustadz Muhammad Zaini dari Madura. Apa kabar Ustadz Zaini? Baik Ustadz Ridwan. Iya, lama tidak berjumpa ini sama Ustadz Zaini, guru saya. Pernah diajar bahasa Arab saya dulu itu. Baik, dan seluruh hadirin pengajian Ahad pagi PDM Kebumen yang saya muliakan juga. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua dikaruniakan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi kali ini yang insya Allah nanti akan dipandu dengan materi hijrah di masa pandemi bersama Ustadz Muhammad Zaini dari Pamekasan Madura yang dulu pernah menjadi Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gombong dan saat ini menjadi Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan ya Ustadz ya, benar ya? Ya betul. Dan Wakil Mudir Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Pamekasan. Dan Ustadz Muhammad Zaini juga seorang penulis di berbagai media dan sudah ada beberapa bukunya yang hasil karya beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nanti saya serahkan ke Ustadz Zaini untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa awsana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atfi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PDM Bapak Kiai Haji Abdul Hisham, ya, guru saya, ya, sampai saat ini walaupun sudah berpisah tempat tetapi tetap berkomunikasi lewat tulisan-tulisannya, lewat sapaan-sapaannya yang luar biasa. Bapak-bapak semua, segenap keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terkecuali jamaah kajian Ahad pagi yang hadir
di pagi yang penuh bahagia, yang segar ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya bersyukur. Terutama pagi hari ini Allah takdirkan kita semua untuk bersilaturahim, ya. Walaupun silaturahim virtual dalam kemasan kajian Ahad pagi yang rutin dilakukan oleh keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Di tengah pandemi, sungguh saya pantau luar biasa etos gerak Muhammadiyah di Kebumen ini tidak pernah berhenti, kegiatan-kegiatan dakwah tetap berlangsung, kegiatan-kegiatan virtual tetap marak, ya. Dan luar biasa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Muhammadiyah di Kebumen mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dan saya dengar sekarang sudah ada universitas, ya, Stikes, yang semoga sekolah tinggi sekarang sudah menjadi sebuah universitas, sebuah kebanggaan kita semua, bahwa di kota yang tidak terlalu besar berdiri sebuah universitas yang saya kira tidak hanya sekedar universitas biasa, tetapi benar-benar merupakan universitas yang berkualitas, universitas yang merupakan hasil jerih payah yang mencerminkan satu peradaban ilmu intelektualitas. Dan inilah prestasi hijrah yang sesungguhnya, yang sudah ditorehkan oleh teman-teman pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen, BCM Gombong, dan keluarga besar, semua simpatisan tentu menjadi bagian yang terlibat untuk mengukir peristiwa-peristiwa penting yang bersejarah untuk memacu semangat dakwah terus-menerus tanpa henti di Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga bersyukur hari ini, pagi ini, tadi malam tiba-tiba Pak Mul'an dengan mendadak menelpon saya untuk menjadi pemateri kajian pagi ini, dan ini adalah sebuah kehormatan. Sungguh hal yang sangat berharga bagi saya, bukan persoalan mengisi pengajiannya, tetapi ini adalah upaya untuk menjalin silaturahim virtual, ya, di tengah pandemi seperti ini, di mana ruang gerak kita serba dibatasi, tetapi dengan perkembangan teknologi, batas-batas itu dapat kita lewati, ya, sehingga silaturahim tetap berjalan dengan baik, dan kegiatan-kegiatan dakwah keislaman untuk satu bentuk pencerahan terhadap umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, terus mengalir, terus bergulir. Dan ini adalah merupakan spirit yang harus terus kita kembangkan, yang harus kita pacu, dan bahkan tidak boleh redup, ya, di tengah umat Islam, di tengah warga Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah benar-benar menjadi satu gerakan dakwah yang dapat menyinari, yang dapat memberikan warna yang luar biasa kepada umat, kepada masyarakat, sehingga Islam yang sebenar-benarnya, ya, yang itu berarti tanpa berhenti, ya, tanpa mengenal never ending, tidak ada titik akhir kecuali nafas kita ini sudah berakhir, maka berhentilah kegiatan dakwah. Dan Muhammadiyah benar-benar memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Di tengah pandemi seperti ini, Muhammadiyah benar-benar menghujamkan satu pemaknaan, satu pemahaman bagaimana menyikapi situasi yang emergensi, yang darurat ini, tetapi terus dengan semangat berkemajuan, dengan semangat yang terus bergelora, ya. Inovasi tak henti, kreasi tak henti dimanapun, terus bergerak, ya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan secara virtual ini adalah bagian dari semangat dakwah, dari semangat menebar kebaikan di antara sesama kita. Ikhwatan iman fillah, jamaah kaum muslimin, keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Karena bulan ini masih momentum Muharram, ya, yang sudah di akhir bulan, saya tadi malam langsung muncul inspirasi
memberi tema pada Ustadz Mul'an tentang spirit hijrah di tengah pandemi. Bapak-bapak yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat saya kira yang menjadi rujukan, banyak deretan ayat, tetapi saya memilih satu ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 100 ya, untuk menjadi sumber rujukan, dan nanti turunan-turunannya nanti kita kupas ya, kita kembangkan untuk menjadi sebuah pemahaman dan untuk menjadi bahan diskusi kita semua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maragaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah menjadi sumber, menjadi salah satu rujukan untuk berbicara tentang spirit hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah. Ada kata kunci penting, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah ada satu jaminan. Yang ini adalah bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajid fil ardi, dia akan mendapati, al-muhajir, orang yang berhijrah itu akan mendapati fil ardi, di muka bumi, sebuah jaminan akan mendapati sesuatu maragaman katsira, wasa'ah. Yang pertama adalah maragaman katsira. Maragaman ini kalau dalam terjemahan Al-Quran ya, jadi diartikan keluasan yang dikaitkan dengan rizki, Jadi satu bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa spirit hijrah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bicarakan turunan-turunan hijrah itu apa saja. Ini akan ada kemudahan. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak boleh cemas, kita tidak perlu khawatir sedikit pun. Maka hal-hal yang mencakup kebutuhan primer kita, menyangkut kehidupan sehari-hari akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau diksi maragaman ini kita telusuri, makna secara harfiah, ada berbagai macam makna. Ya. Ada satu makna yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, innama summiya muhajiran wa maragaman li'anna ar-rajula kana idza aslama 'ada qaumuhu wa hajarahum fasummiya khurujuhu maragaman. Imam Al-Qurtubi ini menggambarkan makna hijrah, yaitu digambarkan mengapa diberi nama dengan hijrah. Dan Al-Quran juga menggunakan diksi maragaman. Li'anna ar-rajula kana idza aslama. Karena kalau ada seseorang mengambil keputusan, idza aslama, mengambil keputusan untuk berhijrah. Ya, ini yang dimaksud berarti al-hijrah, ya, minal zulumati ila nur, ya, minal jahiliyah ila Islam. Ya, hijrah dari kejelihan menuju agama yang senantiasa memberikan pencerahan. Jadi Islam itu adalah satu
agama yang di dalamnya banyak sekali pencerahan-pencerahan, terutama pencerahan ilmu, peradaban. Jadi ketika sudah mengambil keputusan idza aslama, apabila memutuskan untuk hijrah minal jahiliyah ilal Islam, memutuskan diri untuk memeluk agama Islam, itu kebiasaannya ada qaumuhu. Biasanya cenderung dimusuhi, cenderung diasingkan. Maka arti muraghaman itu terasingkan, juga berarti terasingkan. Wahajarahum, dan cenderung kaumnya itu menghindar, memusuhi, ya bisa dengan dengki, hasud, ya. Fasumiya khurujuhu muraghaman, sehingga keluarnya yang tujuannya hijrah itu disebut dengan muraghaman. Dia keluar karena terasing. Tapi terasing bukan karena melarikan diri, tetapi karena ingin mencari semangat dan spirit baru. Jadi inilah yang dimaksud dengan muraghaman katsira. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Wasa'ah, itu kelapangan. Allah memberikan kelapangan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berniat, ya, keluar dari rumahnya untuk melakukan satu perubahan yang itu diniatkan muhajiran ila Allah, untuk berhijrah semata-mata meraih ridha Allah, ya, dan untuk mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian di tengah perjalanan yudrikuhul maut, menjumpai kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak pernah pudar, pahalanya tidak pernah hilang, pahalanya tidak pernah sirna. Berniat saja, tetapi di tengah perjalanan ada sandungan, ada hambatan, maka faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang al-muhajir, ya, sebagai seorang al-muhajir. Jamaah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar-benar terbukti spirit hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dalam situasi yang sangat mencekam, ya. Sebagai seorang manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasa cemas, takut karena himpitan yang luar biasa oleh penduduk Mekah saat itu. Jadi gerak-gerik Nabi Muhammad diintai dengan begitu rupa, ya. Begitu ada perintah untuk melaksanakan hijrah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah itu dilakukan dengan sesuatu yang sangat berat, karena siapa yang tidak rindu dengan tumpah darah, ya, dengan tempat asal dia dilahirkan. Nabi Muhammad sangat berat meninggalkan kota Mekah ini walaupun dalam himpitan yang luar biasa. Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala beliau menjalankan itu. Ya, di tengah proses hijrah itu begitu luar biasa tantangan yang harus dihadapi, dan benar-benar Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia biasa juga merasa cemas, merasa khawatir, yang saat itu ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di tengah kecemasan itu lalu kemudian dia mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Surat Al-Anfal ayat 30 kalau tidak salah. Ayat ini menjadi motivasi yang sangat kuat di dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, dan ini juga disampaikan oleh Nabi kepada Abu Bakar yang juga mengalami kecemasan yang luar biasa. Jangan-jangan di tengah perjalanan nanti orang-orang kafir Quraisy, ya, berhasil menghalang, membunuh, mengusir, sehingga perjalanan hijrah itu gagal. Maka
turun firman Allah ini, idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Jika orang-orang kafir itu membuat rekayasa, membuat daya dan upaya untuk membuat makar kepadamu Muhammad, ya, liyuthbituka au yaqtuluka au yakhrujuka, untuk mengusir kamu atau bahkan untuk membunuh kamu, untuk menghambat kamu di dalam melakukan hijrah ini. Wayamkurullah, dan mereka itu wayamkuruna, dan mereka benar, ya, telah berupaya keras untuk melakukan tipu daya, untuk melakukan rekayasa agar perjalanan hijrah engkau itu Muhammad gagal. Bahkan ancamannya juga nyawa. Tapi ingatlah, wayamkurullah, Allah juga maha pembuat, ya, rekayasa yang luar biasa. Wallahu khairul makirin, dan sebaik-sebaik ya, dan makar yang terbaik atau rekayasa yang terbaik adalah rekayasa yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disampaikan kepada Abu Bakar sehingga juga Nabi Bakar muncul semangat, muncul keberanian, ya, yang luar biasa, di mana dalam perjalanan alhamdulillah Allah memberikan keselamatan yang luar biasa sesuai dengan janjinya. Allah memberikan maraghaman katsira wasa'ah, kelapangan yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makna hijrah, ya, yang juga harus kita pahami bersama, bahwa sebelum kita masuk bagaimana Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, betapa Nabi Muhammad itu benar-benar merasa sedih meninggalkan Mekah. Ya. Di dalam hadits Bukhari ada sebuah doa, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad begitu sangat berat meninggalkan kota Mekah menuju Yathrib ketika itu, sehingga beliau juga berdoa, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbina Makkata aw ashadda. Ya Allah, hujamkan rasa cinta saya kepada Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Kahubbina Makkata, seperti kecintaan saya terhadap Mekah, atau bahkan melebihi itu. Nah, ini doa Nabi Muhammad, ya, yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa betapa sangat berat meninggalkan tumpah darah, melakukan hijrah, melakukan satu perjalanan perjuangan hijrah dari Mekah, ya, tempat asal kelahiran Nabi Muhammad SAW, menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat surat An-Nisa ayat 100 ini ada turunan makna hijrah yang dapat dipahami. Jadi hijrah itu tidak hanya berarti tunggal, ya. Pertama, bisa berarti hijrah itu bisa berarti al-intiqal, berpindah. Dan berpindah itu menyangkut al-makan, menyangkut tempat, al-ahwal, menyangkut keadaan, dan juga as-sifah, ya, menyangkut hijrah dari sifat, ya. Ya, tentu dari sifat buruk, dari watak buruk, ya, menuju watak yang mulia. Perpindahan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu jelas berpindah tempat. Yang itu tujuannya tidak lain adalah dalam rangka untuk mensyiarkan dakwah Islam, untuk menyebarkan Islam. Al-ahwal, ya. Jadi al-ahwal ini berarti kondisi, dari kondisi buruk, ya. Dan ini bisa turunannya bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan, dan juga watak, sifat, ya. Makanya yang menggambarkan tentang watak ini
Ya, hadis yang sangat populer, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini adalah hijrah dari watak yang buruk. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, peradaban jahiliyah di Yathrib ketika itu yang ditandai dengan konflik yang luar biasa antara Aus dan Khazraj saat itu, yang konon selama 600 tahun berkonflik, tidak mengenal perdamaian, selalu ingin bermusuhan, tidak mengenal kompromi. Tetapi dengan spirit hijrah Nabi Muhammad SAW, dengan Yathrib kemudian diubah menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah, semua dibuat damai oleh Rasulullah SAW. Dan situasi Yathrib yang semula tidak berperadaban, lalu pelan-pelan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi satu kota yang penuh dengan pancaran cahaya ilmu, menjadi sebuah kota yang penuh dengan peradaban, menjadi sebuah kota yang penduduknya sadar dengan pentingnya kehidupan yang harmoni. Dengan piagam Madinah yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad SAW, semua penduduk Yahudi, penduduk Nasrani, dengan umat Islam berada dalam sebuah ikatan, komitmen bersama di bawah payung kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jamaah warga Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di Kabupaten Kebumen. Maka dari makna hijrah ini yang bermakna berpindah, tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari satu kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik, dari watak yang buruk menuju watak yang mulia, watak keteladanan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan makna hijrah sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, yajid fil ardi muraghaman katsira. Jadi juga berarti memutus mata rantai. Memutus mata rantai dari sesuatu yang nista, dari sesuatu yang hina, atau dari sesuatu yang bersifat jahiliyah menuju satu peradaban yang gemilang. Ya, termasuk di kondisi pandemi seperti ini. Ya, bagaimana kita juga berjuang karena Allah Subhanahu wa taala untuk memutus mata rantai virus COVID-19, mata rantai pandemi, memutus mata rantai pandemi yang sudah hampir 2 tahun kita jalani. Ya. Dan ini betul-betul terasa sangat mengganggu dari berbagai hal, yang tidak hanya kesehatan, tetapi juga berimbas kepada hal-hal yang lain, termasuk ekonomi, ya, terutama pendidikan. Ya. Pendidikan yang sudah hampir 2 tahun tidak dapat dilakukan tatap muka secara normal. Ya. Walaupun tetap dapat dilakukan dengan media-media teknologi, tetapi ini adalah sebuah situasi yang mencekam, dan ini adalah butuh perjuangan. Ya. Maka makna hijrah yang juga memutus ini juga bisa dikontekstualisasi dengan kondisi keadaan yang membuat umat Islam, umat beriman, ibadahnya terganggu, pendidikannya terganggu, dakwahnya terganggu, ya, lebih-lebih kesehatan juga terganggu, ya, serba khawatir. Tetapi kalau spirit hijrah ini dibawa, dihujamkan di dada kita, di hati kita, dan insya Allah ini akan menjadi semangat baru, ya, akan menjadi satu kesadaran baru. Nah, dengan tetap kita berikhtiar, maka kita tetap dapat merawat semangat berdakwah, semangat belajar, selamat berjuang, ya, terutama di dunia pendidikan, ya, karena memang Muhammadiyah sangat konsentrasi bergerak di dunia pendidikan, dan spirit hijrah ini harus betul-betul menjadi satu pilar yang harus dikembangkan terus-menerus. Maka dengan momentum hijrah ini, maka spirit hijrah
harus benar-benar kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga optimisme, harapan-harapan tidak pernah putus, bahwa kita sesungguhnya tidak pernah akan lepas dari lingkaran, ya, dari lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.